Assalamualaikum. Hai, selamat datang di YouTube channel Bunda Yanca yang berisi vlog tentang keseharian seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang hidupnya sederhana. Apa kabarnya teman-teman dan bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan jalan rezeki kita. Amin. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku hari ini. Kegiatan ibu rumah tangga dengan kerjaannya yang itu-itu aja, yang tak pernah ada habisnya. Pekerjaan yang tak jauh-jauh dari namanya cuci piring, cuci baju, masak, beres-beres, bersih-bersih, ngurus anak, antar anak sekolah, jemput anak sekolah. Ya pokoknya pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya ya teman-teman. Dan videonya ini aku ambil di pagi hari seperti biasa. Ini setelah aku nganter si adik cantika ya. Ini aku pergi ke pasar, aku beli buah mangga dan aku beli juga salak. Karena aku lihat di pinggir jalan itu ada yang jualan buah gitu ya teman-teman. Kayaknya enak dan aku pengen banget makan buah mangga, jadi aku beli. Dan itu aku beli salak itu cuman setengah kilo aja. Dan ada keripik juga ya. Dan aku ada beli ayam juga, ayam sayap gitu teman-teman. Terus ada tempe, aku mau bikin tempe orek gitu ya. Nah teman-teman yang lagi pada nontonin video aku lagi ngapain? Kira-kira udah masak belum? Udah beberes kah? Atau lagi beraktivitas kah? Yuk aku temenin sambil tontonin video aku. Semoga untuk kalian yang lagi beraktivitas semakin tambah semangat lagi ya. Dan untuk kalian yang udah beresan, udah rebahan, udah santai-santai, semoga video aku bisa menghibur waktu istirahat kalian semua ya. Sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau ucapin dulu terima kasih banyak untuk teman-teman dan bunda-bunda semua yang udah mengklik video aku dan menontonnya dari awal sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang baru aja nemuin channel aku atau mampir di channel aku ucapin selamat datang, salam kenal dari aku Bunda Yanca yang tinggal di sebuah daerah tepatnya di Kabupaten Cilacap. Bantu support channel aku ya teman-teman supaya bisa berkembang lebih baik lagi seperti channel-channel teman-teman yang lain dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis loh. Like, komen dan juga share, dan juga aktifkan juga tanda loncengnya supaya kalau ada video-video terbaru dari aku dapat notifikasinya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Nah lanjut ke videonya. Tadi aku udah bersihin untuk ayamnya, aku cuci bersih, kemudian aku langsung rebus aja ya dengan air biasa aja gitu. Lanjut aku mau goreng tempe. Ini aku potong-potong kecil-kecil aja ya teman-teman, karena aku kan mau bikin tempe orek ya. Dan ini sebelumnya aku panasin minyak dulu karena minyak aku juga udah habis, jadi aku refill juga untuk minyaknya. Aku pakainya minyak curah aja ya, karena menurut aku sih fungsinya sama aja dan menurut aku masih aman-aman aja dipakai ya teman-teman. Untuk harganya juga lebih ekonomis, lebih terjangkau gitu ya, jadi lebih hemat aja teman-teman. Tidak bisa dipungkiri lah ya teman-teman, yang namanya emak-emak seperti aku pengennya yang murah-murah, yang yang terjangkau gitu ya, karena kita kan juga kebutuhan kita banyak ya teman-teman, jadi dibagi ke sana ke sini. Jadi kita ya pinter-pinter kita aja lah ya, milih-milih bahan-bahan atau kebutuhan dapur kita yang harganya lebih terjangkau dan fungsinya pun sama ya, manfaatnya sama. Kenapa enggak kita pilih yang murah? Kalau ada yang murah kenapa harus pilih yang mahal gitu ya teman-teman? Kalau aku sih gitu ya. Mungkin bagi teman-teman ya beda ya pemikiran dengan aku ya, mohon maaf karena setiap orang kan pasti beda-beda ya teman-teman, punya pemikirannya masing-masing dan punya pendapatnya masing-masing. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya di setiap video-video yang aku share ya teman-teman. Nah lanjut aja ke videonya. Ini ayamnya udah mateng atau udah empuk ya. Ini langsung aja aku angkat, aku ganti airnya ya teman-teman. Dan di sini aku mau ungkep dengan bumbu racik, bumbu yang praktis-praktis aja ya. Di sini aku tambahin airnya cuman sedikit aja ya teman-teman. Untuk goreng tempenya juga udah selesai ya teman-teman. Dari tadi aku ngobrol aja sampai tahu-tahu tempenya juga udah mateng. Dan tadi juga aku udah masak nasi ya, karena aku tuh kadang-kadang suka kelupaan kalau
kalau masak tapi nasinya belum mateng gitu kadang-kadang ya teman-teman. Jadi di sela-sela aku tadi goreng tempe, aku masak dulu untuk nasinya. Biasanya sih aku pagi-pagi banget bangun tidur langsung masak nasi ya teman-teman. Tapi berhubung tadi itu masih ada nasi sisa yang semalam, jadi untuk sarapan si kakak Yafi itu aku pakai nasi yang sisa semalam ya, karena masih bagus dan masih bisa dimakan juga. Dan ini masak nasinya itu siangan sedikit gitu ya. Lanjut, ini aku lagi siapin bumbunya untuk masak orek tempe. Di sini aku mau chopper aja untuk bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, tomat, sama cabai keriting ya, cabai merah keriting gitu. Udah kayak gitu aja teman-teman. Harusnya sih ada bumbu aromatiknya ya teman-teman, seperti lengkuas, serai dan salam. Tapi berhubung di rumah tuh stoknya nggak ada, jadi ya udah seadanya aja. Nah ini si kakak Yafi pulang sekolah langsung aja nampang ikut masak ya teman-teman. Katanya mau masuk kamera ibu, katanya ya udah nggak apa-apa. Dan ngomong-ngomong ini tuh aku ambil videonya itu di hari Jumat ya teman-teman, karena aku tuh belum sempat untuk edit-edit, jadi baru sekarang aku upnya gitu ya. Karena sebetulnya juga aku tuh kemarin Pak suami pulang ya teman-teman, jadi aku tuh kadang-kadang suka malu sendiri kalau lagi edit-edit video isi suara kayak gini tuh ada Pak suami, didengerin Pak suami gitu tuh suka malu teman-teman. Jadinya ya udah aku tunda dulu, tungguin Pak suaminya berangkat lagi gitu ya teman-teman, baru aku edit-edit lalu aku up. Gimana nih dengan teman-teman, ada nggak sih yang kayak aku kalau didengerin orang lain itu suka malu-malu gitu kalau lagi ngambil video, kalau lagi edit-edit video isi suara kayak gitu sih teman-teman. Kalau aku kok malu ya. Meskipun itu tuh suami aku sendiri ya padahal, tapi kadang-kadang suka nggak pede aja gitu ya. Jujur aja ya teman-teman, sebetulnya aku ini orangnya nggak pedean dan aku itu nggak terlalu pinter ngomong. Jadi kadang-kadang kalau di depan orang itu kadang bingung mau ngomong apa gitu ya. Dan lebih banyak tuh diem kalau orang yang nggak sefrekuensi sama aku gitu. Aku tuh lebih banyak diem teman-teman. Tapi kalau udah ketemu sama orang yang satu frekuensi sama aku, obrolannya nyambung, aku tuh bisa jadi banyak ngomong gitu ya, bisa cerita, bisa ngomong. Tapi kalau sama orang baru itu aku tuh nggak bisa ngomong teman-teman, dan aku nggak bisa, aku tuh orangnya nggak pedean. Kalau untuk sekedar say hello ketemu sama orang yang udah kenal gitu ya teman-teman, aku tuh iya, aku kayak gitu, aku say hello iya. Tapi kalau untuk ngobrol, berbincang-bincang, bercerita gitu tuh kadang-kadang aku nggak bisa teman-teman. Kalau nggak dimulai duluan, nggak diajak ngobrol, aku tuh nggak bisa ngobrol. Makanya ke aku lebih baik diem, lebih banyak diem. Ya mungkin ada aja orang yang bilang aku ini sombong ya, tapi sebenarnya bukan sombong teman-teman, karena aku bingung aja mau ngobrolin apa, mau ngomong apa gitu ya. Apakah mungkin itu yang dinamakan introvert gitu ya teman-teman, introvert atau apa ya, pokoknya aku sering dengar kata-kata itu. Ya mungkin seperti itu ya, tapi aku nggak tahu. Pokoknya intinya aku itu tipe-tipe orang yang kalau nggak diajak ngobrol duluan itu nggak bisa ngobrol dan nggak bisa ngomong, nggak bisa cerita gitu ya teman-teman. Kecuali kalau udah diajak ngobrol ada topik yang pas dan aku itu nyambung, nah aku bisa banyak cerita teman-teman. Nah ini untuk video masak-masaknya udah selesai. Ini videonya aku lanjutin di keesokan harinya ya teman-teman. Ini aku nganterin si anak aku, kakak Yafi, lagi lomba ke Jurdo gitu teman-teman, di daerah Kawunganten. Kalau dari tempat tinggal aku sini Majenang kurang lebih 1,5 jaman lah ya. Masih di Kabupaten Cilacap juga ya, tapi beda kecamatan gitu teman-teman. Jadi di hari ini, hari Sabtu ya kemarin maksudnya teman-teman, ini tuh kakak Yafi mengikuti lomba ke Jurdo atau lomba karate gitulah ya teman-teman. Intinya lomba karate se-Kabupaten Cilacap gitu teman-teman. Karena memang kakak Yafi itu suka sekali sama olahraga ini ya, jadi kita sebagai orang tua ya tugasnya mendukung dan mensupport anak untuk mencapai cita-cita, menyalurkan hobinya. Siapa tahu di sini dia ada bakat ya teman-teman. Jadi kita tuh selagi masih dalam hal positif kita harus dukung anak ya, supaya mereka juga punya keterampilan. Syukur-syukur kalau dia punya prestasi di bidang yang dia sukai ya teman-teman, seperti ini misalnya karate. Ya pokoknya intinya selagi masih dalam hal yang positif itu pasti aku sebagai orang tua pasti mendukung ya teman-teman. Nah kurang lebihnya seperti inilah ya teman-teman situasinya di tempat
lomba kemarin. Ini tuh di sini aku seharian penuh ya teman-teman. Rencananya itu kalau belum selesai sehari itu bisa nginep di sini teman-teman. Makanya aku tuh minta Pak suami untuk pulang dulu dari rantau gitu ya, untuk momong si adik Cantika, karena si adik Cantika itu anaknya itu nggak bertahan banget, dan kalau aku ajak kan lumayan jauh ya teman-teman, pasti dia tuh rewel dan nggak betah minta pulang terus. Jadi aku nggak fokus ngurusin atau nemenin kakak Yafi, makanya aku tinggalin aja si adik Cantika sama Pak suami. Dan seperti ini kakak Yafi sebelum lomba ini persiapan pas waktu mau lomba ya teman-teman, jadi harus pakai sarung tinju seperti itu, namanya apa aku nggak tahu, pokoknya aku taunya sarung tinju gitu ya teman-teman. Dan ini dia udah mulai atau udah mau dimulai untuk pertandingannya ya teman-teman. Di sini aku deg-degan banget, padahal anaknya yang mau tampil aja nggak deg-degan tapi ibunya sebagai orang tua ya pasti deg-degan ya teman-teman, takut anaknya itu bisa apa enggak gitu ya. Itu dia si kakak Yafi yang nomor 2 dari kiri ya teman-teman. Dan ini dia si kakak Yafi mulai tampil. Aku pikir kemarin videonya itu nggak keambil ya teman-teman pas kakak Yafi itu tampil, tapi ternyata keambil juga teman-teman, nyempil videonya. Dan alhamdulillah aja bisa didokumentasikan atau disimpan jadi kenang-kenangan di sini ya. Suatu hari nanti kalau si kakak Yafi pengen lihat lagi, jadi bisa tinggal buka di YouTube ini ya teman-teman. Ya meskipun di sini kakak Yafi belum berhasil mendapatkan predikat atau juara gitu ya teman-teman, tapi minimal setidaknya dia udah punya pengalaman, udah punya gambaran. Suatu hari nanti kalau dia ikut lomba lagi udah tahu ya. Dan aku yakin banget di sini kakak Yafi itu udah berusaha banget, udah berusaha dengan keras, udah berusaha sekuatnya, semampunya ya teman-teman. Tapi mau gimana lagi, karena memang belum dikasih hasil, ya nggak apa-apa, biar nanti bisa belajar lagi, lebih giat lagi. Karena di setiap pertandingan itu kan pasti ada kalah dan ada menang. Untuk kalah atau menang itu adalah sebuah bonus ya teman-teman. Dan minimal nanti kalau kakak Yafi itu mau ikut lomba lagi sudah punya gambaran ya teman-teman, harus bagaimana dan harus seperti apa, dan untuk mendorong dia supaya lebih giat lagi untuk berlatihnya. Nah itu dia si kakak Yafi yang pakai atribut warna merah ya. Ya seperti inilah ya teman-teman perlombaan kemarin, situasinya seperti ini tuh ramai banget ya sebenarnya. Tapi di sini aku bener-bener deg-degan banget ya teman-teman, yang lomba itu kakak Yafi tapi yang deg-degan ibunya. Masya Allah. Demikian video aku kali ini, semoga video aku bisa bermanfaat, bisa memotivasi dan bisa menghibur teman-teman semua pastinya ya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya di setiap video-video yang aku share ya. Cukup sampai di sini video aku kali ini, sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.